Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good evening. Hello. Sis Nafil. Yes, only sis nothing here. Well, while we wait, we can also have a conversation, sis. Ya, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol sambil nunggu. So anyway, uh, how do you do? Who are you? And also welcome for the others who have just arrived in here. I'm sorry. Halo, selamat datang ya teman-teman yang baru datang. So, how do you do? How are you? Hai, hai. Okay. Hmm, Are you doing good? Are you feeling great? Gimana kabarnya teman-teman? Apakah teman-teman merasa bagus hari ini, merasa baik-baik saja, merasa sangat Baik-baik bahagia saja. mungkin? Ya, baik-baik saja. Berarti bahasa Inggrisnya apa berarti? I'm, I'm fine ya, atau I'm okay. Betul sekali, Oke. good. Ya, I'm fine atau I'm okay, good. Nah, how about the others? Bagaimana dengan teman-temannya yang belum jawab ya sama sekali? Ayo dong, jawab juga teman-temannya. Jawab sudah. Mm-mm. Maybe you guys can tell me what you did today. Because I'm curious, yeah, what Like every activities. day. Just Just wake like up, every day. Mm-mm. uh, just wake up, clean up, Mm-mm. and cleaning Uh, everything, then go to work, Oh, I see. And then just go back. return return to home after a long day of work. And what did you do after that? What did you do after you arrive at home? Just this one, just come back, then eat something, then start to join class. Mm-mm. Oh, I see. Wow, you must be tired then. Um you looks like you have a really busy activity today, right? Yeah, just every Mm, day do like that. okay. Yeah, I hope you're able to endure that every day. Yeah. Because yeah, it looks tough. Yeah, this is better because Mm-mm. today now have a rainy. Then it's better go to ride a motorcycle. Then can enjoy. Oh, I see. You didn't cut you didn't cut wet from rain or drenched by the rain, right? Yeah, No, you don't, right? not no, Mm, it's yeah. But today is okay. Not have a not rainy. not rainy like Yeah. yesterday. See. Mm. Mm-mm. All right. So anyway, thank you so much, yeah, for telling me what you did today, Sister Starina. Good job. Yeah, you're welcome. So anyway, how about the others, guys? Bagaimana dengan teman-teman yang lain ya? What did you do today? Can you guys tell me ya? Mungkin teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Bisa pakai bahasa Indonesia ya, teman-teman. Don't worry, teman-teman bisa ngomong pakai bahasa Indonesia. Kok diem aja nih? I was yeah. Yes, gimana? Iya, teman-teman masih malu-malu nih ya. Waiting for another Yes. partner can tell the activity, Ya, teman-teman, but come on. quiet. Why you guys keep quiet? Ya, what happened? What's wrong? Ada apa? Apakah teman-teman diputus pacarnya hari ini? Did you Not did boyfriend. you broke up with your boyfriend or girlfriend? Don't have Or boyfriend. How to break up? yeah. Oh,
maybe one of the people in here will say, "Bro, I have a husband or wife." Well, even though you have a husband or wife, doesn't mean you don't have another another Just boyfriend or provided. girlfriend. Who knows? Yeah. Well, uh, if that's the case, I do hope if you feel a little bit down today, I do really hope that tomorrow will be better for you guys. All right. Yeah. Hopefully so. Mm, so, all right. So, anyway, since today is actually what the module is called mini exam, right? Jadi sebenarnya hari ini yang modulnya sebut sebagai ujian kecil ya, ujian tengah bulan sebenarnya. Tapi, but I do understand that some people want to request some other material that they want to know more, and I will gladly show them then. Although probably not all, because I know some of the thing that I will teach you it's gonna take Arti, long, yeah, and it's gonna be complex. All right. can I Jadi, ask? yes, Can I ask? Uh, sure. itu tulis kan I am kan kadang ada I-nya ada I terus I besar koma I itu macam itu gimana Bukan menempatkannya I itu sebenarnya apa itu I'll. Itu sebenarnya singkatan dari kata I will, ya. Oke, oh mungkin saya sekalian share screen juga ya. Itu I I will will. jadi oke Mm-mm. Hmm. Situ sebenarnya alasannya ya, teman-teman. Alright, Uh. so ini mungkin saya tulis di sini atau di yang sini aja deh. Ah, itu tadi ada yang tanya, bro, ini I sebenarnya bukan I ya, tapi I'll ini sebenarnya. Ya, Ini ya, L. ya. Oke. Ini merupakan Ya, singkatan dari ya. kata I will, Oke. yang artinya apa, teman-teman? Kalau I will itu Aku artinya akan. Aku aku akan akan, bla, bla, bla. melakukan ya. Mm-mm. I have Ya, atau juga of. bisa aku akan melakukannya. I have apa? Sorry. I have of. I have Have as. to do. Of. I stop VE. I've gini maksudnya. Ya, Persingkatan ya, I ya. have. Betul sekali. Nah, ada juga yang namanya I've. Sebenarnya I have itu. Kenapa kok ada singkatan-singkatan gini, bro? Soalnya orang luar ngomong itu biasanya cepat. Sehingga saking cepatnya seakan-akan disingkat dari kata I will jadi I'll ya. Maka Oh, dari oke. itu kenapa kok ada I'll, I have, I am sebenarnya juga singkatan ya teman-teman dari I am gini. Your ini yang bikin bahkan native speaker salah spelling bolak-balik karena kata your You berdasarkan are. dari kata you are, tapi kadang bahkan orang native speaker pun tidak bisa membedakan antara your sama your. Beneran, I'm not even joking, saya tidak bercanda. Soalnya mereka kan lebih sering pakai I bahasa Inggrisnya untuk ngomong ya daripada nulis. Kalau tapi teman-teman yang sekarang harus bedakan ya teman-teman ya jangan sampai kayak orang luar. Jadi kalau your itu kepemilikan ya, kepemilikan milik You si are kamu ini ya. Misalnya your book berarti artinya apa? bukumu. punyamu, bukumu, Bukumu bukumu. ya. Buku milik si kamu ini ya, bukumu. Betul sekali ya. Jadi bedakan. Nah, kalau you are itu dipakai untuk kalimat nominal. Nah, sekarang saya akan jelaskan tenses saja deh. Tapi tidak semua teman-teman. Nah, 16 percuma belajar 16 kalau yang kepakai cuma 4 ya It's atau okay. 5. Apalagi kompleks sekali teman-teman kalau semakin teman-teman belajar uh, yang semakin kompleks apalah past past perfect continuous atau apa kan berapa juga. Nah, jadi kita pakai yang dasar-dasar lebih dahulu pas dengan levelnya teman-teman. Yang pertama adalah yang paling penting Brother Abi, dipelajari. Oke, gimana? pardon me to interrupt you. Ya.
I will make sure for your explanation about abbreviation with first talk sign. So for the formal condition, Yeah, for can we use it? spelling, yeah, for No, spelling actually, is forbidden, right? yes, that is correct because you have to write formally. You have to write everything clearly. Yeah, Completely, right? complete, Yeah. Okay, incomplete thank you. sentence ya. Okay, thank you. Mm-mm. Jadi mungkin teman-teman bertanya-tanya apa yang saya bicarakan dengan Bu Yuan itu apakah boleh nulis dalam situasi formal pakai singkatan kayak au, I'll, apa I am, you are, apalagi dan sebagainya, I've, itu enggak boleh. Ini enggak boleh ditulis di eh, kejadian formal ya. Enggak boleh ditulis di kayak karya tulis ilmiah, jurnal, laporan pekerjaan dan sebagainya. Kenapa? Why is that? Ya, karena coba bayangkan saja teman-teman kayak hal sepenting itu teman-teman singkat-singkat. Nah, masa menjelaskan eh, yang aja pakai YG gini saja kan? Ya, nggak boleh ya pastinya. Oke. Terus saya akan jelaskan tentang tenses ya. Yang paling penting yang pertama adalah simple present tense yang teman-teman harus wajib pelajari. Teman-teman tidak masalah untuk tidak menghafalkan tenses yang lain, tapi kalau untuk present tense ini wajib sekali. Ini tidak boleh sampai teman-teman lupa ya. Nah, terus ini gimana caranya? Sebenarnya simple. Kita secara tidak sadar kita sudah belajar ini. Jadi penggunaannya misalnya gini deh, saya ingin tanya. Bahasa Inggrisnya aku pergi ke tempat kerja. Apa bahasa Inggrisnya? I Go am to work. going I go to to work. Nah, workplace. nah betul. Jadi I bahasa Inggrisnya aku, work artinya pergi ya. Enggak salah. Work itu artinya kerja. I go yang benar. I go pergi ke Go itu pakai to ya. to Tempat workplace. kerja berarti workplace ya. Nah, di sini ah kita bisa lihat kata go ini artinya pergi. Dia ini bentuk kata kerja yang pertama ya. Jadi dalam tenses ini kata kerja akan berperan penuh dalam setiap tenses karena kata kerja punya 3 bentuk dalam bahasa Inggris. Kata kerja bentuk yang pertama, kata kerja bentuk yang kedua, dan ketiga. Atau simpelnya kata kerja yang present ya. Present participle, past participle, kata kerja masa lampau, sama present participle. Kata kerja menunjukkan kata sudah ya. Nah, ini teman-teman muda, tapi yang perlu kita tahu ketika pelakunya dia laki-laki, dia perempuan, benda mati atau hewan, dan kata benda yang cuma ada satu, maka kata S. kerjanya ada S-nya di belakangnya ya. Contohnya sekarang seperti kalimat tadi, tapi sekarang pelakunya bukan aku. Sekarang He goes. dia laki-laki pergi ke tempat kerja. Berarti bahasa Inggrisnya apa? He goes to workplace. He Goes goes to workplace. to the workplace saja deh. Nah, pakai the. Nanti akan saya jelaskan apa the. Oke. Nah, kenapa kok ini ada S-nya di belakangnya ya teman-teman? Subject he, she, it. Ya, karena pelakunya, subjeknya adalah he, she, it. Dia laki-laki, perempuan, benda mati, atau hewan, dan kata benda satu. Yang ngomong kelihatan ya tulisannya. Kalau nggak kelihatan, bilang ya teman-teman. Oke, nice. Jadi, oh ya, terus teman-teman loh katanya ditambahi S saja bro. Kenapa ini tambahi ES? Kenapa nggak goes gini ya? Nah, alasannya karena belakangnya itu adalah O ya. Belakang dari kata go itu tadi. Oh my god, scrollingnya jelek sekali. Eh, sorry teman-teman. Apa saya pakai Microsoft Word atau apa ya nanya? Hold on a minute. Oh, licin sekali teman-teman. Sudah gini saja deh. Nah, ini alasannya karena kata go belakangnya ini teman-teman lihat adalah
O ya. Maka dari itu ketika kita ditambahi ES, tidak hanya S saja. Nah, apa saja yang dikasih ES? Sebenarnya tidak hanya O saja, ada eh, yang lainnya juga, yaitu X, CH, SH, dan SS ya. Misalnya kata search menjadi searches ya. Ada index menjadi indexes, apalagi ya. Dan masih banyak lain lagi. Pokoknya yang belakangnya ini ya teman-teman. Nah, tapi enough about that, mungkin jarang sekali keluar ya. Kita akan fokus ke bikin kalimat sekarang ya. Maka dari itu kenapa alasannya saya selalu ngajak teman-teman bikin kalimat meskipun ya jarang yang bikin, tapi minimal dapat latihan. Sekarang kita coba eh Abi eh pergi. Oh iya, sorry, saya lupa kenapa kok ini the workplace. Sebelumnya mungkin saya jelaskan dulu kata the sebenarnya tersebut. Eh, Terus ini kalau setiap kata benda kan harus dijelaskan apakah kata bendanya ada satu atau lebih dari satu, atau yang dijelaskan kalau tahu kata bendanya itu yang diajak bicara tahu ya tempatnya. Biasanya kalau aku pergi ke tempat kerjanya siapa? Ke tempat kerjaku ya. Jadi bisa pakai the karena konteksnya dia pasti pergi ke tempat kerjanya dia ya, si aku ini maksudnya. Eh, Kalau I go to a workplace, nah itu repot soalnya dia perginya ke tempat kerjanya punyanya orang lain. Kenapa? Karena kan aku pergi ke sebuah tempat kerja, berarti tempat kerjanya ya punyanya orang lain ya enggak apa-apa, pokoknya tempat kerja ya enggak, berarti dia pergi ke tempat kerjanya dia, maka dari itu dia pakai the, simpelnya seperti itu. Kalau teman-teman bingung silakan bisa tanya. Tuh kayaknya enggak terlalu enak teman-teman, saya akan lewat sini saja ya teman-teman, lewat eh, PowerPoint sebentar, mungkin sambil saya buka ini juga. Nice. Nah, sekarang saya ingin coba tanya, teman-teman bisa enggak bikin kalimat bahasa Inggris, Abi pergi ke sebuah pasar, ya. Bahasa Inggrisnya apa? Albi goes Abi. to a market. grocery. Oke. Pasar dulu. Kalau soalnya kalau grocery itu toko grosir ya, teman-teman. Jadi Goes to ketika traditional beli, market. Market. ya, kalau pasarnya yang kita sebut traditional market, dan betul sekali bahasa Inggrisnya pasar adalah market di sini ya. Oke. Nah, di sini abinya dia perginya pakai goes ya. Goes. Goes bukan go. Kenapa? Karena si abi ini terhitung satu kata benda ya. Oke. Ke-nya pakai to, sebuahnya jangan lupa berarti pakai a market ya. Abi pergi ke sebuah pasar ya. Kenapa saya jelaskan sebuah biar teman-teman tahu ya kata ini artinya sebuah, Singular. dan kenapa kok harus pokoknya pasar, intinya dia pergi ke pasar gitu ya. Oke. Sementara kalau Abi pergi ke pasar tersebut berarti apa bahasa Inggrisnya? To the. Abi goes to the. Nah, betul sekali. Good. Berarti bedanya adalah the ya. Berarti yang diajak bicara itu tahu pasar yang mana. Oke, ini untuk dasarnya, dasar bikin kalimat. Semoga teman-teman paham. Terus, apalagi ya, bagaimana dengan ini teman-teman? Sekarang yang pergi ke pasar itu, kok tersebut pasar ya? Pasar tersebut, sorry salah nulis. Kalau yang pergi ke pasar itu hanya Abi saja, tapi Vivi ya, Abi dan Vivi pergi ke pasar. Berarti bahasa Inggrisnya gimana teman-teman hasilnya? Abi and Vivi goes to market. Hmm. Abi and Vivi goes to Market. Nah, sebenarnya ini bukan goes, tapi go, teman-teman. Nah, teman-teman,
Ada yang tahu Oh, iya, iya. kenapa kok go Ya, ya? ya. Kenapa enggak goes di sini? Dari satu. Karena Plural. jamak si Plural. pelakunya ini subjeknya lebih dari satu. Ya? Hmm. Jadi karena dia lebih dari satu maka bukan goes lagi, tidak dikasih S di kata kerjanya. Dia tidak perlu ya. Jadi kesimpulannya adalah ketika pelakunya dia laki-laki, dia perempuan, benda mati, dan kata benda yang cuma ada satu, maka dia kata kerjanya dikasih S di belakangnya. Sedangkan selain itu tidak perlu dikasih S ya. Ingat satu Oke. saja sudah cukup ya teman-teman. Sekarang setiap kalimat itu tidak selalu ada kata kerjanya ya teman-teman. Ada juga kalimat di mana itu tidak ada kata kerjanya sama sekali. Contohnya Abi ganteng. Hasilnya kan ini ganteng bukan kata kerja ya teman-teman. Nominal. Nah, Adjective. ini adalah nominal sentence ya. Oh ya, ngomong ganteng itu merupakan adjective atau kata sifat. Nah, di sini kan si Abi bukan kata kerja, ganteng apalagi ya ini kata sifat. Maka dari itu gimana caranya kita bikin kalimat simple ini? Berarti Abi is Handsome. handsome. Nah, teman-teman bisa diperhatikan ada kata is ini, padahal dalam bahasa Indonesia kan tidak ada itu. Ini namanya to be kalau saya nyebutnya, atau bisa disebut sebutan lain yaitu auxiliary. Ya. Nah, anggotanya apa saja? Sebenarnya ada banyak, tergantung tensesnya. Anggotanya adalah am, is, are, ada was, were, ada been, ada be. Ya. Nah, karena kita fokus ke simple present tense, maka kita fokus yang ini dulu ya, teman-teman. Am, is, dan are. Nah, ini ada 3 ya, teman-teman. Jadi kita kan harus cari tahu kapan pakai am, kapan pakai is, kapan pakai are ya. Teman-teman ada yang tahu kapan menggunakan am I. atau be am? Nah, Subject ketika I. pelakunya adalah I, aku. Berarti misalnya aku cantik apa bahasa Inggrisnya? I am beautiful. Ya, I am beautiful. Ya, atau I am pretty juga bisa ya. Oke, good. Nah, jadi itu ya penggunaannya kata am. Bagaimana dengan is? Siapa saja pelakunya kalau is? He, she, it. He, she, it. Bagus. He, she, it. Dan kurang satu lagi teman-teman, masih Kata ingat? benda. Kata benda. Kata bendanya ada berapa? Satu saja. Satu. Nice. Ya. Kata benda tunggal, satu, singular. Ya. Sedangkan kalau are, berarti kapan You. menggunakan are? You, we, there. We, ya, We, they. we, they, terus apa lagi? Kurang satu. Kata benda Oh, plural ya. ya. Plural. Oke. Plural, jamak. Nah, lebih dari satu. Contohnya ada 2, 3, dan seterusnya. Contohnya kalau yang pakai is. Nah, kapan menggunakan is kan itu ya teman-teman sudah tahu. Sekarang coba She's bikin kalimatnya di beautiful. ya, she's beautiful. Dia perempuan cantik. Terus apa lagi? Sekarang kita tidak pakai beautiful sih. Dia laki-laki berasal dari Banyuwangi. He's Ya, come berarti from Banyuwangi. he is come from Banyuwangi. Dia datang dari Banyuwangi. Atau gini aja berasalnya saya hapus deh. Dia dari Banyuwangi. Oke. He's from. Kalau He gini is kan from. teman-teman udah kayak kata kerja sama sekali ya. Apa berarti? He is from He Banyuwangi. is from Banyuwangi ya. Teman-teman bisa lihat dia laki-laki he, terus from-nya adalah dari ya. Nah, terus ini yang biasanya setelah subjek maka dia akan dimasuki to be. Oops, sorry teman-teman. Bentar ya. He is from Banyuwangi. Bisa teman-teman lihat ya di sini kata is-nya. Kalau you sekarang berarti kita
Apa ya mau nanya? Mungkin kita, apa ya nanya? Mungkin teman-teman bisa bantu ya kalimatnya. Atau pakai kata yang sama deh. Mereka dari Banyuwangi. Berarti bahasa Inggrisnya apa? You Are are from from Banyuwangi. They They are They from Banyuwangi. ya benar. are from Banyuwangi. Ya, betul sekali. Jadi seperti itu ya penggunaan kata, penggunaan kalimat yang tidak ada kata kerjanya, nominal sentence. Nah, terus saya izin mute dulu, tapi teman-teman bisa unmute sekarang juga setelah ini. Sekarang kita coba bentuk pertanyaan ya, teman-teman. Ketika pertanyaan dia beda ya strukturnya. Sekarang saya buat slide baru ya, biar nggak ganggu. Contohnya, oh iya, saya lupa menjelaskan teman-teman kapan saya menggunakan simple present tense dan kenapa penting. Simple present tense sendiri penting karena biasanya kita pakai untuk kegiatan sehari-hari. Kenapa? Karena simple present tense digunakan untuk kalimat yang tidak menunjukkan keterangan waktu ya, kecuali ketika kita menunjukkan eh, apa kebiasaan, teman-teman. Kalau kebiasaan wajib pakai simple present tense ya. Oke, jadi ini ketika tidak ada keterangan waktu di kalimatnya, pakai simple present tense, oke? Ketika kita ngomong biasa, apakah kita jelaskan keterangan waktunya? Tidak kan ya? Simple present tense ya. Apalagi? What else? Simple present tense, berarti tanpa keterangan waktu, atau kecuali dipakai untuk kejadian sehari-hari. Oke, mungkin kita bisa, bukan kejadian sehari-hari sih, sering ndaknya. Contohnya gini, aku biasanya apa ya? Sebentar saya tulis. Aku biasanya pergi ke sekolah. Ya deh, nggak apa-apa. Aku biasanya pergi ke sekolah. Berarti apa bahasanya? I I Go to school every day. Go to school every day. Masa sih? Every day. Oke, everyday itu artinya ya betul. Yang betul adalah usually itu artinya biasanya. Kalau everyday itu artinya setiap hari ya. Pertanyaannya enggak gitu. Tapi seumpama teman-teman bilang aku pergi ke sekolah setiap hari, pasti pakai simple present tense ya teman-teman ya. Kenapa? Karena itu kejadiannya mencarakan kebiasaan ya teman-teman. Nah, yang ini yang kita tanyakan adalah biasanya, berarti usually. Berarti ada yang tidak pakai M teman-teman. Kenapa kok pakai M salah ya teman-teman? Ada yang tahu? Formal sentence. Ya, Karena betul sekali. Verbal sentence, kata kalimat yang ada kata kerjanya. Buktinya apa kata kerjanya? Yang mana sih Go. bagian kata kerja? Go. Go. Pergi ya teman-teman. Jadi kalau ada kata kerjanya teman-teman tidak boleh pakai kata to be. Ya, tidak boleh pakai auxiliary, tidak boleh pakai am is are. Ya, jadi ini dihapus. Nah, ini teman-teman tinggal kasih usually ya. Usually go to school. Saja sudah cukup ya. What else? Apalagi ini? Sebenarnya itu yang ingin saya tunjukkan untuk kebiasaannya. Kalau kebalikannya teman-teman, aku tidak pernah makan sabun. Apa berarti bahasa Inggrisnya? I I never I never eat shop. I never eat eat soap. Betul, good job. Nah, sekarang pelakunya kita ganti. Pelakunya adalah dia perempuan. She Never. never eat soap. dan He never. She never eats soap. It's Ya. Jangan lupa pakai S, teman-teman. Kenapa pakai S di kata kerjanya? Ada yang tahu? She. Subject Karena she. Subjeknya si, pelakunya adalah si, dia perempuan. Maka dari itu dia wajib pakai S. Ya. Oke, jadi ingat-ingat ya. Kebiasaan
Bahkan Si. bisa untuk kebalikannya ya teman-teman, yaitu tidak pernah melakukan sesuatu tersebut, atau seumpama jarang atau hampir nggak pernah atau gimana, tetap pakai simple present tense. Jadi dua itu ya teman-teman, ketika kalimatnya nggak terlihat waktunya apa, contohnya ketika kita menerangkan suatu statement itu pasti nggak kelihatan ya waktunya. Oke, maka dari itu penting. Nah, sekarang kita menuju ke pertanyaan itu ya, teman-teman. Pertanyaan sekarang. Gimana, what is it? Interrogative. I have a question. Yes, what is it? She never Never. ate sop itu. Oh iya, sop, saya lupa. Sabunnya kan harus jelas ya. Ada berapa sabunnya? Iya. Itu maaf ya. Itu menggunakan, itu kan maksudnya kalimat negatif atau kalimat apa itu si never itu? Nah, Kalau sebenarnya pertanyaan bagus. Kayaknya itu negatif. Soalnya dari kata not ever sebenarnya ini miliknya perfect tense ya, atau lebih tepatnya present perfect tense. Dari kata not ever. Soalnya kalau di tenses perfect tense itu kan contohnya aku pernah apa gitu, I have ever never. meet someone. Aku pernah melihat seseorang. Nah, kebalikannya berarti I I have never. have never ya. Never itu dari kata not ever ya. Terus disingkat jadi never ya. Tapi ngomong-ngomong singkatan ini baku. Ini bukan sesuatu yang berarti tidak boleh pakai ini enggak. Kalau yang ini baku. Ini malah yang boleh malah pakai nevernya daripada not ever. Jarang pakai not ever soalnya rada awkward, jarang dipakai soalnya. Nah, ini lucunya juga bisa dipakai untuk apa namanya present tense, bahkan kayaknya itu yang lebih benar. Kenapa? Karena ini juga menunjukkan kebiasaan yaitu atau frekuensi ya, sering tidaknya sesuatu terjadi. Dan ini terjadinya adalah tidak pernah sama sekali. Nah, pertanyaannya apakah ini negatif atau enggak? Saya lupa sebenarnya. Tapi kayaknya karena dari asalnya negatif. Nah, tapi sebenarnya kalimat yang disebut negatif atau enggak itu ada kata tidaknya ya, not ya. Ada kata not, tidak, itu sudah disebut sebagai negatif ya. Ngomong-ngomong kita akan coba mengobrolkan kalimat negatif dulu ya teman-teman. Setelah yang pertama kita kan sudah tahu kalau Abi dan Vivi pergi ke sekolah, kan Abi dan Vivi go to market. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau Abi dan Vivi tidak pergi ke sebuah pasar, berarti bahasa Inggrisnya apa? Vivi not go to a market. Bagus. Not go to a market. Nah, sebenarnya teman-teman jawabannya adalah don't go to a market. Kenapa don't? Karena kalau dia kalimatnya ada kata kerjanya, maka dia pakai don't atau doesn't ya. Do atau doesn't itu dia ketika kalimatnya ada kata kerjanya. Sedangkan kalau tidak gimana, bro? Kalau tidak berarti dia akan pakai to be atau auxiliary ditambahi dengan not ya. Itu artinya tidak, tapi ketika kalimatnya nominal ya. Atau nominal itu apa maksudnya teman-teman? Nominal sentence, kalimat nominal. Yang masih ingat? Oke, langsung saya tulis ketika kalimatnya tidak ada kata kerjanya. Itu namanya nominal sentence ya. Kalimatnya tidak ada kata kerjanya. Oke, kita mungkin bisa praktekkannya. Nah, sebelumnya ini kan Abi dan Vivi tidak pergi ke pasar ya. Nah, kalau Abi tidak pergi ke pasar, Abi doesn't go. Abi Doesn't go. Doesn't go. Abi doesn't go to market. market. Bagus. Nah, pertanyaannya
kenapa kok enggak Abi doesn't goes ya? Kenapa Abi doesn't go? Satu, singular. One. Kenapa kok Kan enggak? Ya, Satu orang aja. one. ya pertama, Sudah di dos. ya betul sekali. Good job. Yang pertama, Abi kenapa pakai does? Kenapa enggak pakai do? Karena dia pelakunya adalah satu orang yaitu Abi. Ya, berarti sudah terpenuhi S-nya. Kemudian yang kedua, kenapa yang go-nya ini bukan goes? Karena dia Sudah. sudah diwakili dos-nya itu tadi ya. Jadi doesn't, sehingga tidak perlu lagi ditambahi yang belakangnya. Ya, alright. Terus sekarang kita bikin kalimat yang tidak ada tidak ada kata kerjanya ya teman-teman ya. Misalnya aku tidak jelek. Berarti bahasa Inggrisnya apa? I'm not I'm not I'm not ugly. Handsome. Ya, Not ugly. aku I'm terus not am ugly. not not ugly ya. Nah, Oke. Jelek ugly. itu ugly ya teman-teman. Nah, Ugly. pertanyaannya kenapa enggak is not? Kenapa enggak are not? Kenapa pakai am ya? Nominal. Subjeknya I. Subjeknya Pelakunya I. adalah I, aku ya, maka dari itu dia pakai am. Am. Ya, terus jangan lupa setelah itu pakai not ya. Karena itu yang menunjukkan kata tidaknya, yang kalimat negatifnya. Oke, nah sekarang yang bilang tidak jelek ini dia laki-laki, teman-teman. Sorry kalau selalu pakai dia laki-laki saja. He Berarti is not ugly. He is Nah. not. He he is doesn't. not It okay. is ugly. He, not He doesn't. He is. It is not ugly. He He is. doesn't. He doesn't. He is. Nah, yang benar adalah He he is. is not ugly. Loh, kenapa kok he is not ugly, bro? Kenapa enggak doesn't? Kenapa enggak Nominal he jadi sentence. ugly? Sifat. Nominal Nominal sentence. sentence. Kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Kerjanya. Ya, Oke, jadi teman-teman harus perhatikan kalimatnya ada kata kerja atau enggak sih? Tidak ada. Ya, maka teman-teman Sifat. pakai nominal sentence pakai to be ya, atau auxiliary. Nah, terserah enaknya to be kalau menurut saya nyebutnya ya. Nah, itulah alasannya kenapa kita pakai is. Ada lagi ya. Ini masih satu tensesnya tapi sudah waktunya hampir habis. Maka dari itu kenapa saya enggak menjanjikan teman-teman 16 tenses yang saya ajarkan. Soalnya itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama ya teman-teman ya. Doesn't matter, brother. So anyway, ngomong teman-teman, sekarang tentang apa ya, kalimat pertanyaan sekarang. Apakah misalnya apa ya Interrogative enaknya pakai sentence. integrative sentence ya, terus betul sekali. Apa ya enaknya apakah kamu biasanya bangun di awal? Oke, ini sulit ya. Sekalian kita belajar, semakin sulit kan semakin kita bisa tahu ya. Bagian mana yang teman-teman tidak tahu? Do Bangun you mungkin atau usually lebih wake up awal? earlier? Nah, lebih awal itu bahasa Inggrisnya early. Earlier. Ya. Early. Oke. Bangun itu wake up. Berarti pertanyaannya apakah kamu biasanya bangun Do lebih you- awal itu? Do you usually wake up early? Usually wake up early. Oh, sorry, early wake up. Morning. Wake up Nah, early. Early wake up. Early wake I up. usually sebenarnya ini wake up lucunya early. teman-teman, wake up early ya. Early-nya sendiri enggak dibalik early wake up. Nah, do you usually wake up early? Oh, Terus dia pakai do ya teman-teman. Nah, kenapa pakai do? Kenapa enggak is ya? Is subject you wake up you. early? Ya, subjeknya pelakunya you. Maka dari itu dia pakai do. Tapi kan bisa pakai does juga atau enggak? Mungkin gimana? Does he eat? Ya, does itu pakai he, see it, betul. Sedangkan do itu you. Nah, di sisi lain teman-teman perlu tahu kenapa pakai do si apakah ini, kenapa enggak what?
Atau mungkin kenapa enggak am is are? Karena kata wake up bangun ini merupakan kata kerja. Kerja. Ada kata kerjanya Oh. ya, teman-teman. Oke, verb. Maka dari itu kalau kata kerja verb maka dia pakai do does ya. Apakah ada kata kerjanya ketika ada kata kerja. Sedangkan kalau tidak ada kata kerja pakai apa? Teman-teman ada yang tahu? What? What? Oh, sorry. Nah, Yeah, AMSR. dia ternyata pakai is are ya teman-teman, tetap pakai to be. Artinya di sini apakah. Nah, bro, kalau what itu artinya apa? Kalau what itu artinya apa? Nah, iya bro, Iya. apa artinya? Ya iya apa. Apa? Nah, ya. Jadi beda ya, bedakan antara pertanyaan apa sama apakah ya. Ngomong tidak ada kata kerja kalau amis area. Nanti kita akan praktekkan. Yes. Sebelum itu berarti di usually wake up. Wake up early. Nah, ya teman-teman. He usually wake up early. Nah, teman-teman bisa lihat strukturnya sebelum subjek. Biasanya kan kalau bikin kalimat kan subjek dulu, terus kata kerja, terus kalimat pelengkapnya ya. Nah, kalau pertanyaan dia pakai pertanyaannya dulu baru pertanyaan subjek, baru Interrogative and subject. ya kalimatnya Subject. ya. Jadi pertanyaannya subjek, terus kata kerja dan seterusnya. Oke, terus sekarang kita coba bikin kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Apakah kamu sibuk? Are you busy? Are you busy? Are you busy? Ya, betul sekali. Are you busy? Are you busy? Betul sekali. Apakah are you busy? Oke, good. Ini betul sekali. Kenapa? Karena pakai am is are tadi ya. Kalau pertanyaan sekarang saya coba subjeknya bukan kamu lagi tapi diganti dia perempuan, teman-teman. Does she usually wake up early? Betul sekali. Does she usually wake up early? Ya. Does she Usually. Betul sekali. Ini pelakunya karena ganti dia perempuan maka dia apakahnya menjadi does ya, ada s-nya. Terus apakah Abi sibuk? Bahasa Inggrisnya apa? Does Abi Is Abi Is Abi busy? Abi busy? Is Is Abi. busy? Nah, betul sekali. Good job. Jadi itu ya penggunaan kata apakah. Nah, masalahnya kan pertanyaan tidak hanya apakah saja. Ada pertanyaan 5W1H. 5W1H itu ya. Jan Kader ini kayaknya yang terakhir. Sebenarnya masih ada lagi pertanyaan negatif, tapi teman-teman pasti tahu. Langsung nanti saya tes kalian nanti untuk kalimat pertanyaan negatif. Nah, memang untuk pertanyaan 5W1H, teman-teman tahu apa saja yang disebut 5W1H? What, when, What, who, when, where, Who, why, dan how ya. Kita coba artikan satu-satu artinya apa saja teman-teman. What artinya apa? lah iya apa? Di mana? Oke. Siapa? Kalau when, How? kapan, where, Question. di mana, di mana, who, Siapa? siapa, why, kenapa, how, bagaimana, bagaimana. Good. Nah, sekarang karena teman-teman tahu, langsung kita fokus gimana bikin kalimatnya sekarang ya. Nah, strukturnya adalah teman-teman tulis 5W1H di depan sendiri, terus baru teman-teman kasih antara do, does, atau to be ya. Bentar.
saya jadi simbolkan gini ya. 5W1H ditambah dengan aduh. Terus Yes. atau to be ditambahi subjek, terus teman-teman ditambahi kata kerja atau adjektif, noun, adverb ya. Ana itu maksudnya singkatan. Adjektif kata penjelas kata kerja, noun kata benda, adjektif kata sifat, noun kata benda, adverb itu kata keterangan, kata kerja ya. Adverbia lebih tepatnya. Nah, jadi pokoknya intinya pelengkap ya setelah itu. Nah, penggunaannya do does dipakai kapan teman-teman? Ada kata kerja. Ya, kalimatnya ada kata kerja. Sedangkan kalau to be ketika Ana. Atau sifat. ana atau kata kerja kalimatnya tidak ada kata kerjanya. Contohnya gimana? Apa yang dia kerjakan? Sebentar. Apa yang dia biasanya kerjakan ya? Biasanya kerjakan. What Ini does rada he sulit do? teman-teman. What does he do? What does he do? ya? What does Usually. dia laki-laki atau perempuan namanya? Dia laki-laki aja deh. Berarti What does does he do? he usually do. Betul. He usually do. Betul sekali. Good job. Ya. Apa yang biasanya dia lakukan atau kerjakan. Nah, ini dia kenapa pakai does? Karena He, subject. dia laki-laki. Subjeknya he, maka dia pakai does ya. Yes. Oke. Terus kalau seumpama pelakunya mereka sekarang ya, teman-teman. What do they usually do? What they do. They are What do They they usually They do. usually do. Betul sekali. What do they usually do? Jadi do, ingat-ingat ya, do, does-nya itu di depan subjek kalau bentuknya sudah pertanyaan. Ya. Sekarang daripada apa? Berarti pertanyaan selain apa ya nanya? Berarti kapan mereka apa ya nanya? Kapan mereka tiba di enggak tahu deh pokoknya ini pertanyaannya beda. Kapan mereka tiba di Banyuwangi? When do they arrive in When Banyuwangi? They Arrive. arrive in Banyuwangi. Banyuwangi. When do they arrive at Banyuwangi? Yeah, when do they arrive in Banyuwangi? Ya, betul sekali. Good. Dia pakai do karena mereka. Terus ngomong tiba itu bahasa Inggrisnya arrive ya. Nah, kenapa pakai do? Memang adakah kata kerjanya teman-teman? Ada. Ada apa? Bahasa kata kerjanya yang mana? Tiba, arrive ya. Bagus, good. Maka dari itu dia pakai do. Nah, sekarang yang saya rasa dulu apa ya kalimat pertanyaan yang ada yang nggak ada kata kerjanya ya. Oh ya. Mereka di Banyuwangi. Itu tapi bukan pertanyaan ya. Mereka di Banyuwangi. Kapan mereka di Banyuwangi. Oh iya, kapan mereka di Banyuwangi ya? Kita di Banyuwangi. Iya, betul. Kapan mereka di Banyuwangi sekarang? Berarti bahasa Inggrisnya apa, teman-teman? When they were in Banyuwangi. When they were. When they were. Oke, were Banyuwangi. When were they? are they? Sorry. Oh. When were When they Were they in
Banyuwangi. Oke. Nah, ini sebenarnya secara teknis ya bisa pakai. When are they in Banyuwangi? Iya, when are they in Banyuwangi? Lu bro, udah enak didengarkan, soalnya biasanya ini yang kita tanyakan kan masa lalu ya. Ini hanya buat contoh dulu, jadi teman-teman jangan khawatir masalah enak dan enaknya kalimatnya, tapi secara eh, teknis karena kita ndak tanya ke masa lalunya, lebih ke belajar struktur pertanyaannya, teman-teman. Kita pakai yang when are they in Banyuwangi ya. Nah, ingat-ingat ya, jadi strukturnya sebelum subjek ya. Jadi dia pakai are dulu baru they. When are they in Banyuwangi? Brother Abi, Yes, what is it? for the sentence that you blocking, where is verb sentence? Where is for the verb? Oke, where is the verb? Well, memang ada kata kerjanya teman-teman di kapan mereka di Banyuwangi? Oh, Nah, no, ya enggak ada teman-teman ya. Kapan bukan verb, mereka juga bukan di, juga bukan Banyuwangi, juga enggak. Maka dari itu dia kalau enggak ada kata kerjanya pakai apa? Were. to Ya, be. betul sekali, pakai to be ya, pakai are ya. Mungkin lah bro, terus were itu apa saya sering dengarkan dia adalah to be Oh juga, yeah, teman. sorry. Tapi Past. ini untuk masa lampau ya. Past, yeah, To past, be yeah, I know. masa lampau. Nah, kalau kita pakai itu contohnya when were they in Banyuwangi? Nah, itu artinya adalah kapan mereka tadi di Banyuwangi ya. Maka tadi di Banyuwangi. Kenapa tadi? Karena konteks keterangan waktunya tidak jelas, tapi yang jelas hanya ini kejadian di masa lampau. Maka dari itu kita bisa pakai placeholder tadi. Kecuali kalau ada konteks yang menunjukkan itu kejadian di waktu spesifik, misalnya saat itu ya. Berarti bisa dipakai kapan mereka saat itu di Banyuwangi. Bisa berarti pakai was were itu, tapi that's a whole kind of worm that we can learn about that in the future ya. Sekarang apa kira-kira? Kayaknya sudah ya, itu keseluruhan simple present tense dari mulai kalimat biasa, kalimat negatif, kalimat oh iya, ada kurang satu teman-teman, kalimat pasif ya. Kalimat pasif di itu kalimat pasif teman-teman. Misalnya tadi kan kita bilang apa tadi kalimat yang kita bikin ya, atau kita buat lagi deh di mungkin air itu diminum oleh Abi. Berarti bahasa Inggrisnya Water drink by Abi. Water drinking by Abi. Water is drink by Abi. Oke. Nah, Water is drunk by Abi. the water is drank by Abi. Nah, betul sekali. Good job. Kenapa gitu? Karena ketika kita membicarakan kalimat pasif, dia menggunakan to be, ya. Terus kemudian dilanjutkan dengan kata kerja bentuk yang ketiga, ya. Karena ini tidak terlihat keterangan waktunya dengan jelas, air itu diminum oleh Abi kan tidak kelihatan. Maka dari itu dia simple present tense. Nah, ketika simple present tense berarti itu akan menentukan to be-nya yang mana. Kan to be ada berbeda-beda ya. Berarti to be-nya pakai yang mana? Am, is, are, was, were, atau been atau be. Where? am is are. Yes. Am is are. Am, is, are ya. Jadi pakai yang ini kalau simple present tense ya. Berarti kita pakai am, is, are ditambahi dengan kata kerja yang ketiga meskipun ini bukan perfect tense. Nah,
Kenapa verb 3? Karena kata kerja punya 3 bentuk. Mungkin teman-teman bisa lihat di modulnya teman-teman yang vocabulary booster di Yes. halaman yang terakhir. Saya akan sekalian buka ya di sini sambil saya kirim. Kalau seumpama teman-teman belum kehilangan filenya, belum download dan sebagainya, Drink, bentar ya. drink, Ya, drink, drank, drink, drunk. Lah bro, kenapa kok drank di sini? Karena yang paling umum itu saya juga sebenarnya seharusnya the water is drunk by Abi. Tapi lucunya biasanya orang-orang luar nyebutnya adalah drank. You don't believe me, teman-teman bisa cek di internet coba. Alasannya saya juga tidak terlalu tahu ya, hanya saja itu yang paling sering. Tapi mungkin biar teman-teman tidak bingung, saya akan tulis drunk deh. Nah ya, ini tadi drunk. Ya teman-teman tidak bingung, tapi sebenarnya drank yang paling umum dipakai. Jadi kata kerja ketiga bahasa Inggris itu drank, sama kayak kata kerja bentuk yang keduanya. Nah ngomong-ngomong, itu merupakan irregular verb, kata kerja yang tidak umum atau tidak beraturan. tidak beraturan. Yang teman-teman bisa lihat di halaman terakhir di vocabulary boosternya teman-teman. Di sini ada 3 bentuk yang teman-teman bisa coba satu-satu ketika teman-teman sudah mengetahui tenses-tensesnya. Jangan khawatir, mungkin saya akan jelaskan dalam 3 hari penggunaan verb 1, verb 2, dan verb 3. Karena itu yang paling penting memang. Nah, terus yang satunya adalah regular verb. Ini mudah sekali teman-teman menghafalkannya. Bentuk kata kerja yang kedua dan ketiga hanya perlu dikasih ed. Ini banyak sekali yang bisa dikasih ed, jadi teman-teman tidak perlu menghafal. Yang perlu dihafalkan adalah irregular verb-nya saja. Soalnya ini semua yang ada ya dalam irregular verb. Kelihatan banyak, tapi lebih banyakan regular verb mestinya ya. Jadi teman-teman penting menghafalkan sesuatu yang sedikit ya, sedikit tapi tidak bisa ditebak, daripada banyak tapi bisa ditebak, kan percuma ya. Iya, Oke. betul. That's right. Terus apa ya enaknya? Berarti enaknya kita bikin kalimat lagi, teman-teman jawab ya. Tikus itu dimakan oleh kucing. Berarti bahasa Inggrisnya apa? The mouse Mouse is Eaten by cat. eaten by cat. cat. Eaten ya. Eaten by Cat. cat. Ya. Jadi itu teman-teman. Tikus itu dimakan oleh seekor kucing. Ngomong-ngomong, bro, tadi seekornya tidak ada, tiba-tiba bro nambahi. Ya, tapi kalau teman-teman perhatikan setiap kata benda itu harus dijelaskan ada berapa ya. Kalau di sini tidak kelihatan kucingnya ada lebih dari 1, ya udah teman-teman tulis saja a cat gitu. Kecuali kalau ada kata tersebut atau itu atau ini, berarti yang diajak bicara tahu tikusnya kucing yang mana gitu. Ngomong ini eaten merupakan kata kerja bentuk yang ketiga dari apa teman-teman? Eat. Eat. Eaten. Artinya makannya. Oke, good. Eat, ate, eaten. Yes. Eat, eaten. Ya. Kata kerja bentuk yang 1, 2, dan 3. Present, past, sama perfect. Perfect. Oke, jadi seperti itu ya kalimat pasif. Nah, kalau kalimat pasif dari nominal sentence, bro, nggak ada, karena kan gimana memang caranya ngebikin kalimat pasif dari kalimat yang tidak ada kata kerja. Pasti ada yang kata diminum, ini kan merupakan kata kerja juga. Nah, jadi cuma bisa untuk kalimat kata kerja ya. Nah, kalau yang namanya passive voice. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk presentasinya. Nah, ini sudah cukup banyak, teman-teman mungkin
bisa, nggak tahu gimana caranya saya copy paste ini mungkin karena ini saya buat sendiri ya, jadi saya yakin boleh kok saya mengirimkan ini atau nanti saya akan kirim ya. Ngomong-ngomong, adakah yang ingin ditanyakan teman-teman? Mr. Editing Abi, method, Mr. Abi, yes, can sorry, you Seth. write, can you write this formula, the sentence? Yang mana? Formula yang tadi yang by Formulanya yes. adalah objek, terus atau mungkin jadi itu dibalik ya teman-teman. Jadi awalnya objek menjadi subjek, terus ditambah itu be, ditambahi dengan verb 3, ditambahi by Oke. objek. Ya. Jadi yang melakukan sesuatu bukan subjek lagi, tapi objek sekarang. Oke. Ini adalah formulanya. Oke, Thank apalagi? you. Ya, Thank no you. problem. Apalagi kira-kira? Sudah cukup kira-kira seperti itu? Ya, Sudah. satu tenses loh ini sudah cukup panjang. Ya, maka dari itu ya, kita bisa praktekkan juga, teman-teman. Mungkin saya kasih PR, coba bikin kalimat simple present tense minimal 1, tapi di setiap bentuk kalimat dari mungkin saya akan tulis sekalian ya, PR-nya apa saja biar teman-teman tidak bingung. Bentar ya. Bentar. Bikin kalimat simple present tense berdasarkan strukturnya apa saja strukturnya aktif, sentence, kalimat aktif ya, pakai bahasa Indonesia saja. Kalimat aktif, kalimat Pasif. negatif, kalimat pertanyaan, kalimat jangan lupa kalimat nominal, kalimat verbal, daripada teman-teman bingung verbal aktif, kalimat verbal negatif. Apa tadi? Saya lupa kalau kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Nominal, good job. Kalimat negatif, verbal maupun nominal. Terus kalimat pertanyaan dan kalimat pasif. Ya, banyak ya. Tapi satu berarti teman-teman. Misalnya yang saya ingin teman-teman bisa paham ya, maka dari itu saya kasih PR ini. Pastinya saya akan nilai, tapi yang paling penting bukan nilainya, yaitu teman-teman bisa atau enggaknya. Dan teman-teman jangan khawatir, teman-teman benar atau salah ngerjakannya sama-sama dinilai yang sama ya. Soalnya yang saya lihat adalah usahanya teman-teman, bukan benar salahnya ya. Tapi usahakan teman-teman benar ya, supaya teman-teman bisa belajar dari sana. Oke, kalau gitu ini saya akhiri dulu, teman-teman bisa mungkin lanjut dengan ngobrol-ngobrol dengan temannya. Kira-kira gimana teman-teman? Tapi kalau capek teman-teman bisa leave kok, jangan khawatir. Kira-kira di sini siapa yang ingin masih nongkrong di sini? Anyone in here? Oh iya, kalau live silakan ya teman-teman. Kalau yang ingin nongkrong di sini, anyone here want to talk with your friends? Silakan bilang ya. Salah satu minimal lah ya. At least one of us in here can say bu. No one? Ikulah. Oke, kalau gitu saya ajak deh. Pokoknya teman-teman kalau leave jangan sampai diklik yang tombol merah ya teman-teman. Kan ketika leave nanti ada dua pilihan. Leave meeting, keluar meeting, atau end meeting for all, atau menghentikan meeting untuk semua. Itu jangan diklik yang merah. Teman-teman klik leave meeting, nanti terus di sana akan ada tulisannya pilih host baru. Terus nanti ada tulisannya banyak orang, teman-teman pilih salah satu, terserah diajak, tidak apa-apa ya. Oke, jadi seperti itu.
Kalau gitu saya akhiri ya teman-teman. Makasih banyak. Semoga apa yang kita pelajari tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye everyone. See you later. See you on the next Bye video. bye everyone. Bye. So. Bro Abi. Meeting.